Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di Yeni Motivation. Hari ini kita akan sharing-sharing bersama lagi, yaitu tanda-tanda kamu lelah secara mental. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Baik, jadi topik kita hari ini tentang tanda-tanda kamu lelah secara mental. Mungkin akhir-akhir ini sebagian besar itu waktu kamu dihabiskan untuk hanya berbaring-baring saja dan tidak melakukan aktivitas. Dan mungkin kamu berpikir atau mungkin kamu bertanya ke diri kamu sendiri, apakah saya malas atau bagaimana sehingga saya mudah lelah. Mungkin Mas John akan menjelaskan lebih banyak tentang tanda-tanda kamu lelah secara mental. Silakan Mas. Oke, mungkin apa tadi judulnya? Tanda-tanda kamu lelah secara mental. Oke, nah kita hari ini kita bahas topik baru ya, topik yang berbeda dari sebelumnya, yaitu ya mungkin tanda-tanda kita lelah secara mental. Nah, ya mungkin banyak orang mungkin yang hanya tidur atau mungkin ya hanya di rumah terus tidak pernah keluar gitu. Nah, itu pasti orang-orang terdekat kita ini anak malas sekali gitu. Nah, tapi kita tidak tahu bahwa mungkin itu bisa saja kita ya lelah secara mental atau kelelahan mental gitu. Nah, kelelahan mental itu atau lelah secara mental itu keadaan di mana kita merasa benar-benar capek atau benar-benar lelah meskipun itu dalam pekerjaan kita yang kita lakukan setiap harinya, sehari-harinya, tetapi kita tidak ya kayak tidak mau untuk, tidak ada niat untuk bekerja sama sekali untuk melakukan sesuatu, hanya mau duduk atau tidur, berbaring gitu saja. Nah, itu mungkin salah satu tanda di mana kita sedang kelelahan mental. Ya, dan ya untuk pembahasan kali ini kita akan membahas ya 5 tanda kamu lelah secara mental. Jadi saya cuman bahas 5 saja karena nanti takutnya lama. Mungkin kita langsung saja kita bahas tentang kelelahan mental atau tanda-tanda kalau kamu sedang mengalami kelelahan secara mental. Baik, mungkin kita langsung saja ke poin-poinnya. Tanda-tanda kamu lelah secara mental. Mungkin Mas John langsung ke poin-poinnya. Silahkan Mas. Oke, mungkin kita langsung saja supaya mempersingkat waktu juga, jangan lama-lama, tentang topik kita hari ini, yaitu tanda-tanda kamu telah lelah secara mental atau kelelahan mental. Nah, mungkin kita langsung, saya cuma bahas 5 poin saja, tidak banyak-banyak ya. Untuk poin pertama yaitu merasa bukan lagi siapa-siapa atau merasa bukan siapa-siapa lagi. Nah, ketika kamu sedang kelelahan mental atau mungkin merasa lelah secara mental, kamu pasti merasakan merasakan hal ini, tetapi kamu jarang sadari gitu. Nah, hal ini itu dinamakan depersonalisasi. Nah, hal ini adalah keadaan di mana kita sudah tidak merasa kita seperti diri sendiri lagi. Kita sudah merasa kita berbeda dari diri yang lama gitu. Jadi kita kayak berubah langsung down begitu, drastis gitu. Itu istilahnya depersonalisasi. Nah, jadi ini sering terjadi mungkin di setiap kita juga ya. Itu sering terjadi, sering dialami, tetapi jarang disadari oleh orang-orang karena dia merasa bahwa aduh, saya sudah berbeda ya, kok gini ya pasti gitu. Dia tidak berpikir kalau dia itu lagi sedang kelelahan mental atau lelah, ya benar-benar lelah lah, benar-benar capek. Tetapi dia mungkin banyak, kalau orang-orang rumah kan pasti bilang, kamu malas sekali, cuman ambil ini aja malas. Mungkin mereka tidak tahu ya kalau kita lagi lelah mental. Jadi itu untuk poin yang pertama, merasa bukan lagi atau merasa bukan siapa-siapa lagi maksudnya. Baik, itu poin pertama yang baru dijelaskan sama Mas John. Jadi poin pertama itu merasa bukan lagi siapa-siapa. Jadi ketika seseorang mengalami kelelahan secara mental itu, mungkin dia secara menyadari dan bahkan tidak menyadari. Ya, benar. Jadi mungkin ia lelah, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Jadi ia mungkin menghabiskan waktu untuk tidur atau mungkin hanya bermain game, pokoknya hal-hal yang bisa ia lakukan, mungkin hanya menghabiskan waktu untuk itu. Mungkin itu tanda-tanda seseorang
mengalami kelelahan secara mental. Mungkin kita lanjut ke poin yang berikut itu, poin kedua. Silakan Mas. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk poin kedua tentang tanda-tanda kamu sedang kelelahan mental. Nah, untuk poin kedua ini yaitu kehilangan motivasi. Nah ya, kata malas atau malas itu yaitu kata sifat yang menggambarkan orang yang tidak termotivasi dan tidak mau melakukan suatu hal itu. Nah, ketika kita sudah dulunya ya sangat termotivasi oleh orang-orang yang memotivasi kita, itu artinya kamu bukan pemalas. Kalau pemalas kan dia tidak termotivasi sama sekali, dia tidak mau melakukan hal-hal. Nah, ketika kamu dulunya termotivasi, kamu unggul di suatu bidang, kamu melakukan hal-hal yang ya menurut kamu bagus untuk kebersihan kamu mencapai sebuah karya ya atau mencapai sesuatu yang kamu inginkan. Nah, itu ketika kamu sudah tidak merasa termotivasi lagi atau kehilangan motivasi, itu artinya kamu sedang dalam kelelahan mental atau burnout. Nah, jadi ya kamu juga harus sadari bahwa kok dulu saya sangat termotivasi ya dengan ini. Sekarang kenapa tidak termotivasi lagi ya begitu. Jadi ya, kamu harus ya tahu tanda-tanda ini supaya kamu tahu bahwa diri kamu sedang kelelahan mental gitu. Kamu tahu cara mengatasinya seperti apa begitu. Nah, untuk poin kedua itu tadi kehilangan motivasi. Itu tadi poin kedua tentang kita kehilangan motivasi. Jadi ketika kita kehilangan motivasi itu mungkin itu karena kita mengalami kelelahan secara mental. Jadi mungkin awalnya itu kita melakukan sesuatu yang mungkin lebih bagus dari sebelumnya, tetapi karena mungkin kita kelelahan secara mental, akhirnya kita kehilangan motivasi. Jadi kita tidak boleh kehilangan motivasi, karena ketika kita mengalami motivasi, maka sesuatu yang kita lakukan itu pasti kita tidak akan serius dan akhirnya terbawa-bawa dan kita tidak bisa lebih bagus, kita akan tetap saja. Mungkin kita lanjut ke poin yang ketiga, silahkan. Oke, mungkin kita lanjut saja ke poin berikut, yaitu poin yang ketiga tentang tanda-tanda kamu lelah atau kelelahan mental ya. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu tidak bersemangat. Nah, ini juga ya sering ya kita alami. Apalagi di masa-masa seperti ini sekarang ya, seperti ya mungkin ya 16 ke atas gitulah, masa-masa remaja lah istilahnya. Nah, jika dulunya kamu melakukan hal-hal tersebut dan membuat kamu sangat bersemangat, nah terus kamu melakukan sekarang kamu melakukannya, tetapi hal yang kamu lakukan itu membuat kamu sudah tidak tertarik lagi di mata kamu, sudah menjengkelkan. Nah, itu adalah salah satu tanda kamu di mana kamu sedang kelelahan secara mental. Nah, hal ini juga terjadi karena ya kamu sudah merasa bekerja keras dengan apa yang kamu sudah kerjakan, tetapi kamu hasilnya belum memuaskan ya, hasilnya belum memuaskan, dan dari situ kamu merasa bahwa aduh sudahlah, berhasil tidak bermasalah terus iya. Nah, itu adalah salah satu kamu kehilangan semangat dan kamu juga kelelahan secara mental, karena ketika kamu sudah melakukan sesuatu atau sudah bekerja keras, ketika kamu sudah lihat hasilnya seperti apa dan hasilnya belum memuaskan untuk kamu, pasti kamu sudah langsung menurun tuh, semangatnya pasti drop gitu. Nah, ini juga adalah salah satu kamu kelelahan secara mental ya. Kamu sudah bersemangat ya, mungkin dulunya kamu sangat semangat sekali ya, bahkan semangat kamu mungkin bangun pagi-pagi langsung kerja. Nah, sedangkan ketika kamu sudah melakukannya sekarang dan hal itu tidak yang menarik lagi di mata kamu, sudah menjengkelkan, nah itu salah satu tanda kamu kelelahan mental. Nah, jadi kelelahan mental ini akan membuat kamu tidak bersemangat sama sekali untuk melakukan suatu hal. Kamu tidak
apa yang sedang kamu lakukan pun kamu tidak akan merasa bersemangat, kamu selalu lemas atau mungkin tidak ada niat untuk melakukan apapun. Nah, itu kamu sudah kelelahan mental. Nah, yaitu untuk poin yang ketiga, yaitu tidak bersemangat. Baik, jadi itu poin ketiga tentang tidak bersemangat. Jadi mungkin awalnya itu kita mungkin semangat tinggi, Ya, benar. melakukan sesuatu itu pasti selalu rasa-rasa percaya diri dan semangat dan ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan itu. Tetapi mungkin bukan karena malas, tetapi karena kita atau mengalami kelelahan secara mental, akhirnya kita mengabaikan pekerjaan itu, merasa menjengkelkan ya, seperti tadi Mas John jelaskan. Jadi ketika sudah merasa menjengkelkan, itu pasti merasa bosan dan itu pasti otomatis tidak akan menarik lagi buat kita. Itu mungkin tentang kurang bersemangat. Jadi harus bersemangat. Mungkin kita lanjut ke poin yang berikut, itu poin yang keempat, silakan Mas. Oke, kita lanjut saja untuk berikutnya, poin yang berikut. Poin yang keempat tentang kamu kelelahan secara mental, tanda kamu kelelahan secara mental. Nah, untuk poin yang keempat ini yaitu mudah tersinggung dan sering murung. Nah, ini orang yang murung-murung nih, awas kamu. Itu adalah satu tanda kamu ya kelelahan mental lah ya. Mudah tersinggung atau mungkin sering murung itu ya seringkali terjadi ya, terjadi dalam kehidupan kita, Bukan hal biasa. bukan hal biasa. Tetapi ketika kamu itu terjadi secara terus-menerus, terulang-ulang, itu berarti bukan hal biasa lagi. Iya. Itu tandanya bahwa kamu sedang kelelahan mental. Nah, orang malas itu dia tidak peduli dengan apa yang terjadi dan dia tidak peduli apa yang dikerjakannya begini. Dia santai, dia rileks, dia tidak pikirkan, dia tidak tersinggung. Apa yang orang omong dia bodoh amat gitu Iya, kan. selalu menyampaikan. Itu yang orang malas gitu. Nah, kalau orang yang kelelahan secara mental, dia pasti sensitif sekali dengan Iya. apa. Misalkan ya ada pekerjaan yang tidak beres, pasti marah terus dan mukanya murung terus. Nah, itu ya salah satu tanda. Nah, orang kelelahan mental juga ya lebih ya kayak mukanya tidak enak gitu ya. Dia sampai-sampai dalam memikirkan hal itu karena dia sedang tersinggung atau mungkin dia menghadapi pekerjaan yang tidak beres, pasti dia akan membuatnya depresi dan itu ya benar. Jadi mudah tersinggung ini dan sering murung juga itu memang hal biasa sebenarnya ya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau sering apalagi setiap hari, itu artinya kamu sedang kelelahan secara mental dan mungkin secepatnya kamu mungkin ya bisa healing lah dengan diri dari kamu sendiri supaya itu bisa membuat diri kamu kembali seperti semulanya gitu. Jangan kalau sering murung juga orang lihatnya enak ya. Orang lihatnya waduh. Mau ajak ngobrol saja susah. Orang pasti takut dia mungkin lagi stres atau mungkin lagi marah gitu. Jadi orang tidak akan mau berkomunikasi dengan kita kalau kita murung terus. Itu adalah poin yang keempat tadi. Itu poin keempat tentang mudah tersinggung dan sering murung. Jadi mudah tersinggung dan sering murung itu sudah umum ya. Ya, sudah umum. Jadi ketika mungkin orang yang sudah mengalami kelelahan mental atau mungkin karena malas, ketika mungkin karena stres atau malas dengan pekerjaan, pasti sering-sering tersinggung dengan hal-hal sensitif. Mungkin yang kurang menyenangkan itu pasti cepat-cepat tersinggung dan menyendiri dan akhirnya tidak mau ngobrol dengan teman atau mungkin dengan keluarga atau mungkin dengan orang tua sendiri. Itu tanda-tanda kamu mengalami kelelahan secara mental. Jadi kita harus tahu. Mungkin kita lanjut ke poin yang berikut, itu poin kelima, silahkan. Oke, kita lanjut ke poin terakhir tentang tanda-tanda kamu kelelahan mental. Nah, untuk poin kelima ini yaitu mulai malas merawat diri. Nah, ini sering terjadi ya, bahkan sangat nampak ya, nampak. Itu adalah salah tanda kamu yang mengalami kelelahan mental. Nah, salah
salah satu tanda yang paling menyedihkan ya kalau yang ini. Karena ketika kamu sudah merasa kelelahan secara mental, kamu sudah merasa malas, kamu pasti acuh tidak acuh tentang diri sendiri, acuh tak acuh. Kamu bahkan ya makan pun lupa, malas makan, bangun istilahnya mager kali itu, malas gerak gitu. Malas mandi, ya itu yang ya merawat diri kamu lah ya. Mungkin pola tidur kamu yang sebelumnya sesuai akhirnya jadi tidak sesuai, mungkin bisa saja sampai pagi kamu tidak tidur. Nah, itu adalah salah satu tanda yang menyedihkan ya, karena kamu sudah mulai tidak peduli lagi dengan diri kamu sendiri, mulai acuh tak acuh dengan diri kamu sendiri. Nah, perbedaan kemalasan dengan kelelahan mental itu sangat mencolok ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena orang yang malas itu dia muncul karena dia punya alasan ya, dia punya alasan kenapa dia malas dan kenapa dia bisa begitu terus. Dan kalau orang yang kelelahan secara mental, dia muncul secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Dia langsung tiba-tiba saja, mungkin mut-mutan ya, istilah mut-mutan itu kan, kalau mut-mutan ya sudah terjadi, sering terjadi karena umum juga di masyarakat. Cuman kalau sudah sering-sering tidak mau merawat diri sendiri kayak yang tadi sebelumnya saya jelaskan, nah itu adalah salah satu tanda kalau kamu kelelahan mental ya. Jadi kelelahan mental itu dia muncul secara tiba-tiba ya, tanpa kita sadari. Tidak ada alasan apa-apa, tidak ada yang terjadi, langsung muncul di diri kita, langsung tidak bersemangat, ya merasa diri bahwa bukan kita lagi begitu. Kita rasa bahwa diri kita ini bukan kita tetapi orang lain gitu. Nah, itu adalah salah satu tanda kamu merasa secara mental. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan ya kita tentang topik kita hari ini, tentang tanda-tanda kamu kelelahan secara mental. Nah, semoga saja ini bisa membantu teman-teman di sana ya, untuk bisa tahulah dirinya, ini sedang malas atau saya sedang kelelahan mental gitu. Jadi banyak sih kalau menurut saya, hal-hal banyak sih sebenarnya, cuman saya ada 5, mungkin bisa cari sendiri aja nanti tanda-tanda ya kelelahan mental. Nah, dari 5 tanda ini saja sudah sangat jelas ya bahwa malas itu sangat mencolok sebenarnya. Kelelahan mental itu dia secara tiba-tiba dia muncul, dia kayak tidak punya alasan sendiri, dia langsung muncul, kita langsung down dan terjadi ya semeningkatnya waktu kita makin malas atau makin tidak bersemangat, makin tidak termotivasi dengan apa-apa yang orang sampaikan. Dan yang paling utama nih, yang paling menjengkelkan bagi orang lain itu muka murung terus, tersinggung sini sana gitu. Itu adalah salah satu kamu kelelahan secara mental. Jadi mungkin kalau kamu sudah punya tanda-tanda itu dari 5 itu, berarti kamu perlu healing ya, perlu ya keluarlah untuk buat diri kamu refresh otak kamu, ya cara berpikir kamu, supaya jangan sampai terjadi kelelahan mental, karena itu ya sangat berdampak sekali. Bahkan pekerjaan yang kita mau kerjakan tertunda kalau kita sudah tidak mau bersemangat, mau bagaimana bisa kerja kan? Hal yang kita rasa dulu saja kita senangi, sekarang sudah kita tidak senangi, sudah bosan lah gitu. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kita hari ini tentang tanda-tanda kamu kelelahan secara mental. Mungkin saya kembalikan ke Mas Adris, silahkan Mas. Baik, jadi itu tadi Mas John sudah menjelaskan 5 poin, dan banyak juga yang sudah dijelaskan kepada teman-teman semua di sana. Mungkin secara tidak sadar mungkin kita mengalami kelelahan secara mental, tetapi kita tidak menyadari. Jadi kita harus perhatikan apakah saya malas atau saya mengalami kelelahan secara mental. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Dan semoga 5 poin yang kita sering-sering hari ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di sana. Dan kita di sini juga masih belajar. Iya, benar sama. Kita sama-sama belajar aja dulu. Kita saling membagi ilmu. Gitu aja sih. Dan mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan sebelum kita akhiri pembahasan kita hari ini,
Bagi teman-teman yang berminat untuk masuk ke SOB Nusantara Jaya, untuk linknya sudah ada di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal cek saja, sudah ada pembahasan semua di situ. Yes. Baik, sebelum kita tutup, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye-bye. Bye bye.